Video 2 juga. Orang ada ya? Ya, siap. Udah sih, kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya hari ini anak-anak ibu ceria sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Reza, silakan pimpin teman-temannya doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya berdiri. Terima kasih ya, Zak. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau memimpin Garuda Pancasila? Ya, mau memimpin? Ayo, let's go. Ayo, ikutin Bunda, kita sama-sama ya. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Dea. Anak-anak boleh duduk kembali. Oke. Oke, itu jatuh. Apa ini dia? Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Siapa yang tidak berangkat? Raffi. Oh iya, Raffi tidak berangkat ya. Kenapa kira-kira? Sakit. Oke. Semoga kita doakan semoga Raffi cepat sembuh supaya bisa kembali bersekolah bersama kita ya, belajar di sini. Oke. Sudah siap belum untuk belajar? Coba kalau kemudian bilang kelas 4B, kalian jawab siap, hap, ya gitu. Bisa? Oke, coba kita cek dulu nih semangatnya. Kelas 4B, Siap, mantapnya. Oke, kalau sudah siap sekarang bukunya dikeluarkan. Alat tambahan yang kemarin sudah Bunda beritahu sudah disiapkan? Sudah, oke. Silakan dibuka dulu bukunya, diambil, ditaruh di atas meja.
ya. Sebelum kita melakukan eksperimen, atau dulu ya katanya kita mau eksperimen. Bu Dea ingin bersama-sama ya mengajak kalian bersepakat gitu tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ada apa aja? Yang pertama, tidak boleh mengobrol. Ketika Bu Dea sedang menerangkan, kalian harus menyimak, harus mendengarkan. Dan ketika teman kalian sedang berpendapat, kalian juga harus menyimak. Jika mau menambahkan pendapat teman atau ingin menyanggah pendapat teman, kalian harus acukan tangan terlebih dahulu. Oke, Bu Dea ingatkan lagi nih. Kesepakatan belajar kita pada tahun ini di kelas 4. Yang pertama, menghormati guru dan teman. Tadi ya, kita saling menghormati. Kalau ada yang sedang berbicara, tidak boleh berbicara balik. Ya, harus mendengarkan dulu. Kalau kamu mau diberikan kesempatan berbicara, harus mengangkat tangan. Menyimak penjelasan guru dan pendapat teman, menggunakan bahasa yang sopan dan juga menjaga kebersihan. Sudah pikir belum hari ini? Sudah. Hebat, kelas 4. Oke. Selanjutnya, kemudian ingin bertanya, masih ingat gak kalian tentang pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa sih? IPAS-nya? Perubahan wujud benda. Apa aja emangnya perubahan wujud benda? Mencair, membeku, menyusut, bisa, menguap. Oh, ternyata kalian sudah belajar ya tentang perubahan wujud benda. Nah, kemarin masih ingat gak kita belajar tentang padat, cair, dan juga gas. Itu merupakan apa? Wujud benda. Ada berapa? Ada 3. Ada padat, ada cair, dan juga gas. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan benda padat? Contoh benda padat. Ya ini enggak? Es batu, pintar. Ada lagi benda padat yang ada di sekitar kita. Coklat batang. Ada lagi, banyak sekali loh. Sabun batang, meja, kursi, papan tulis, semuanya adalah benda padat. Lalu ada yang bisa menyebutkan benda cair. Yuriko, apa sayang? Air, gimana? Oke. Sirup, betul. Ada lagi kecap, apa lagi? Minyak, betul, banyak sekali. Segala benda yang mengalir itu benda-benda cair. Lalu benda gas. Nah, di sekitar kita apa namanya? Udara, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, itu termasuknya ke dalam gas. Oke. Sekarang coba kemudian mau tanya, apakah kamu pernah melihat fenomena ini atau peristiwa ini? Ini ada gambar apa nih yang pertama? Iya, jemuran ya. Ya, kita visualisasikan ada ibu-ibu atau ada orang yang habis jemur. Siapa yang tadi pagi jemur pakaian? Ada nggak? Nggak ada ya. Ibu paling ya, ibu atau ayah kamu yang jemur pakaian. Lalu ada apa nih yang kedua? Salju. Lalu ada apa nih? Ini yang meleleh di bawahnya ada gambar apa? Soda. Sodanya kenapa tuh? Botolnya ada bulir-bulir kecilnya ya. Iya, itu namanya embun. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya perubahan suatu bentuk yang tadinya cair, awalnya basah kan? Iya, awalnya basah, tapi karena kena sinar matahari jadi kering. Awalnya berair, lalu airnya menguap, diambil sama matahari, kena panas matahari, akhirnya menguap menjadi udara di sekitar. Nah, inilah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya perubahan wujud benda. Seperti itu, karena ada perubahan wujud benda. Salju itu bisa terjadi karena kira-kira apa? Udah mau tanya dulu deh sebelum udah kasih tahu. Kalau salju itu situasi kondisi di sekitarnya panas atau dingin? Dingin. Karena suhunya dingin yang ekstrim, pada akhirnya yang awalnya udaranya normal seperti kita misalkan ya, karena suhunya ekstrim turun dingin banget, akhirnya suhu yang udara yang ada di sekitar itu berubah mengkristal menjadi bulir-bulir salju. Jadi itu aslinya udara yang turun ke bawah, yang mengendap ke bawah karena dia berubah menjadi padat. Awalnya kan gas tuh, udara kena dingin banget gitu, akhirnya terciptalah salju padatan. Sama halnya dengan tutup botol yang dingin itu ada bulir-bulir di depannya. Kalian kalau minum es tuh suka ada
tentang peristiwa perubahan wujud benda. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Jadi, yang pertama kita akan mengenal tentang 6 proses perubahan wujud benda. Yang tadi kalian sudah baca ya, berarti sudah belajar di rumah ya? Sudah tahu, oke, pintar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kira-kira kalau perubahan yang seperti yang es krim meleleh itu namanya apa sih? Oke, yang ketiga, melakukan percobaan mencair dan membeku. Tuh, berarti jawaban dulu tadi betul ya, kita akan melakukan eksperimen. Yang keempat, kita akan membandingkan pengaruh kalor dalam proses mencair dan membeku. Dan yang terakhir, nanti kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Sudah siap? Sudah. Luar biasa. Oke, karena sudah siap, kemudian akan membagikan handbook. Handbook itu buku yang bisa lembaran yang bisa kalian pakai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Di sini isinya ada modul pembelajaran, ada materinya, lalu ada lembar kerjanya juga. Nanti kita akan melakukan percobaan dan lembar kerjanya ada di dalam sini. Udah langsung dulu ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Oke. Sebelumnya, Budian kan sudah memberikan soal asesmen diagnostik kan? Budian sudah pernah memberikan angket kepada kalian. Kalian itu suka guru yang seperti apa? Masih ingat? Kemarin? Ya, kalian suka belajarnya seperti apa? Nah, maka dari itu, hari ini Budian mengelompokkan kalian berdasarkan apa yang kalian minati, gaya belajar yang kalian minati. Oke. Sekarang kita sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak yang ingin belajarnya dengan membaca, boleh silakan dibaca handbooknya. Yang mau menonton video ini juga silakan. Yang penting kita sama-sama menyimak ya. Kemudian akan mengikuti cara belajar yang kamu sukai. Oke, yang mau menyimak silakan, yang mau membaca silakan. Nanti kita akan melakukan percobaan. Ayo mengamati, kita belajar bersama Ella dan Elo. Ini adalah video tentang perubahan wujud benda. Tolong disimak ya. Dicatat juga boleh kalau mau catat. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam kelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain.
mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satu salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya Apa ya, kita tunggu sedikit. Masih semangat nggak? Nah, coba tadi yang sudah disebutkan ada proses apa? Beku. membeku. Cair, kita oke kita dengar lagi. Terus kok es di gelas tidak? Ada lagi? Bagaimana ya? Iya, hello. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, hello. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke. Mau diulang lagi? Kita ulang sekali lagi aja ya. Takutnya yang tadi masih pernah tersendat-sendat. Kita coba ulang bersama ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang bahan wujud benda. Oke, karena masih loading lagi, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja belajarnya, oke? Oke. Nanti kemudian mau bertanya kepada begitu. Oke, kira-kira ada informasi apa sih setelah kamu menonton video tadi? Ada yang mau jawab? Ada apa saja? Ada perubahan wujud? Benda. Ada apa saja yang pertama? Ya, padat mencair itu apa namanya Dea? Mencair, betul. Ada lagi apa yang itu? Cair ke padat membeku. Lalu apa lagi? Ya Dea. Gas ke padat itu namanya mengkristal. Ada lagi? Ya Dina. Oke, cair ke gas namanya menguap. Cair itu ada lagi dari padat ke gas. Namanya apa? Menyublim, pinter. Itu lagi apa ya yang belum tersebut ya? Oh, tadi mengkristal sudah ya? Sudah ya? Sama mengembun. Mengembun, menguap, membeku, mencair, menyublim, dan mengkristal. Pinter. Jadi tadi kita sudah dapat 6 perubahan wujud. Jadi wujud benda itu tidak semata-mata padat terus atau cair terus, tapi berubah dan itu banyak manfaat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasannya. Kenapa benda itu bisa berubah wujud? Karena sebuah benda itu terjadi penerimaan atau pelepasan kalor. Kalor itu adalah energi panas. Nah, maksudnya gimana Bu? Penerimaan atau pelepasan itu seperti apa? Jadi, suatu benda jika menerima kalor, itu artinya benda itu kepanasan, dikasih panas. Tapi kalau misalkan benda melepas kalor, atau jika energi kalornya dilepas, itu berarti mendapatkan dingin. Ya, contohnya seperti ini. Kamu makan es krim. Ya, makan es krimnya di lapangan misalnya. Lapangan bola, kamu habis main bola terus minum es krim. Lalu ada sinar matahari kan? Terkena sinar matahari, panas atau dingin? Panas. Lalu es krimnya akan menjadi apa? Mencair. Karena kena panas matahari, karena kena kalor. Dia menerima kalor dari matahari. Tapi kamu buru-buru pulang, ini cair. Atau kamu belinya 2 misalkan, kamu belinya 2 es krim, satunya cair. Aku buru-buru pulang masuk ke dalam, dimasukin ke dalam freezer. Apa yang akan terjadi es krimnya? Akan membeku kembali karena di freezer itu dingin atau panas? Dingin. Jadi perubahan wujud itu akan terjadi jika dia menerima panas atau melepas panas. Dalam kata lain dingin kalau melepas panas itu ya, melepas kalor di situ. Nah, jadi perubahan wujud benda itu adalah apa? Perubahan
bentuk benda dari satu wujud ke wujud lain. Betul, itu namanya perubahan wujud benda karena adanya kalor. Oke, selanjutnya, nah ini rangkuman yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ada mencair, ada menguap, menyublim, membeku, mengambun, dan mengkristal. Ini kemudian warnain warna merah karena dia terkena panas, perlu bisa berubah wujud karena dia menerima panas. Sedangkan yang biru itu dia bisa berubah wujud karena menerima dingin atau melepas panas. Gitu. Nah, mencair itu tadi padat ke cair. Apa contohnya benda mencair? Es batu mencair, oke. Menguap dari benda cair ke gas. Contohnya apa menguap? Tadi tuh yang jemur, ya kan? Yang jemuran apa namanya? Ibu-ibu menjemur pakaian itu kan tadinya basah, tapi karena kena sinar matahari akhirnya menguap. Atau kamu sedang masak air, ada uapnya kan? Nah itu sama, itu namanya menguap. Lalu menyublim dari padat ke gas. Contohnya apa? Sabun. Selain sabun ada lagi yang pewangi ruangan atau iya betul, kapur barus atau kaper. Itu awalnya kan bulat-bulat warna-warni lucu ya. Tapi seminggu kemudian kita buka lemari pakaian kita hilang, tidak ada. Sebenarnya nggak hilang, dia hanya berubah wujud. Makanya jadinya wangi ya kan. Nah yang kamu hirup itu adalah kamper yang berubah menjadi gas atau kapur barus yang berubah menjadi gas. Jadi hilang tuh ya wujudnya berubah, bukan hilang, tidak ada hilang gitu, tapi wujudnya yang berubah menjadi gas. Lalu ada membeku, contohnya apa membeku? Es batu, ya es krim. Es krim itu kan tadinya cairan ya, yang dicetak lalu didinginkan menjadi es krim atau es batu. Lalu yang kelima ada mengembun dari gas ke cair. Contohnya embun di pagi hari. Tuh, itu adalah embun. Kenapa bisa terjadi embun? Ada yang tahu? Oke, betul sekali Yuna. Karena pada saat malam itu dingin. Pada saat siang hari seperti ini panas banget kan? Nah, udara itu yang namanya uap air itu kita tidak bisa melihat uap air yang ada di siang hari. Tapi ketika suhu berganti pada malam hari menjadi dingin, nah karena adanya dingin ya kan, karena dingin, uap air yang ada di sekitar kita itu pada jatuh turun, berubah menjadi air, menjadi embun. Tuh itu mengembun. Lalu yang terakhir ada mengkristal dari gas ke padat. Siapa yang dulu waktu kecilnya suka makanin es bunga es di dalam kulkas? Nah itu bunga es itu adalah contoh perubahan wujud mengkristal. Itu tuh udara, sebenarnya udara yang ada di sekitar freezer lalu berubah menjadi padat saking dinginnya. Sama aja kayak salju kan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Sudah paham belum? Sudah, yakin sudah paham? Yakin, oke. Kalau sudah paham, sudah dibawa semua kan peralatannya? Kita lakukan percobaan. Siapkan alatan bahannya, ayo. Kita, sebelum melakukan percobaan kita ada nyanyi dulu. Tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Oke, kalau tahu lagu Potong Bebek Angsa, coba kita nyanyikan seksi perubahan wujud benda. Oke. Kemudian dulu atau kalian mau langsung ikutan? Langsung ikutan aja ya. Tahu kan lagunya? Lagu Potong Bebek Angsa, yuk. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama memahami perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat
Apa? Kita dulu. Iya betul, ini mentega, ini namanya butter. Lalu ini lilin yang terkena api jadi mencair. Lalu ada membeku, perubahan wujud dari cair ke padat. Yang awalnya cairan ya, cairan coklat, cairan minyak, cairan susu. Lalu jika dipadatkan, didinginkan, dia akan berubah menjadi padat. Contohnya ini apa ini? Puding. Ada yang pernah bikin puding? Pernah. Wih, hebat ya, kalian pernah bikin puding. Gimana caranya bikin puding? Ya airnya kan dimasak tuh ya, dimasak pakai air panas, dituangin apa tuh? Puding, oke, diaduk sampai kelubuk-kelubuk, iya betul, sampai kelubuk-kelubuk. Setelah itu dimatikan, lalu dicetak. Ini dicetak diapain? Nah, didinginkan kan, ditaruh di suhu ruangan dulu, baru nanti kalau sudah agak aduk dimasukkan ke kulkas, ke freezer, betul. Nah, jadilah puding itu perubahan wujud tuh. Yang kedua ada coklat di bawahnya adonan coklat dicetak lalu menjadi coklat padat. Dan yang ini apa yuk? Ada yang tahu nggak? Iya, gula merah dikirain puding, nggak tahu anak-anak zaman sekarang gula merah. Tuh, itu adalah contoh membeku. Sekarang kita coba melakukan percobaan supaya kita lebih tahu tentang konsep membeku dan juga mencair. Kita hari ini belajar tentang membeku dan mencair dulu ya. Besok atau next time kita belajar mengembun dan menguap. Yang pertama siapkan alat dan bahannya dulu. Coba di absen. Ada ini? Ada lilin. Oke. Sendok ada sendok? Es? Oke. Lalu piring-piring? Bahannya ada yang bawa mentega, ada yang bawa gula, ada yang bawa coklat dan juga yang bawa lilin. Oke. Sekarang perhatikan dulu cara coba aja kita lihat lihat. Oke, kita lihat dulu. Mati. Tetap boleh yang lain juga sambil menyalakan apa? Lilinnya boleh. Oh, kan udah deh koreknya. Taruh aja di piring supaya tidak kena kayu. Kita kasih aja. Oke. Kita pakai yang kalau sudah dinyalakan, pertama-tama kamu sisihkan dulu. Kamu sisihkan nih, Bunda, contohnya apa, guys? Coklat ya. Kamu bagi dua dulu bahannya. Bagi dua dulu, ada yang satu ditaruh di bawah sinar matahari. Tapi ya udah gimana dulu ya sebenarnya. Nanti ditaruh di belakang aja ke sana ya yang kena sinar matahari. Dibagi dua bahannya, lalu ditaruh di sinar matahari. Kita amati sampai 10 menit. Belum lah. Sudah dibagi dua dulu. Ya, itu dituang ke dalam ya, dituang. Ini tuh ada Oke, kalau sudah, nih sisihkan dulu ya. Kita taruh ke belakang sana. Ya, kita taruh ke belakang sana yuk. Kita taruh ke belakang sana yang mana sana. Tarik. Oke, kita taruh sini. Udah, Rehan ditaruh di atas sana habis, saya taruh di dekat jendela supaya kena sinar matahari. Ya, taruh di sinar matahari. Kalau mau margarin sudah belum? Ditaruh di sinar matahari satu piring. Ya, taruh satu. Ada belum? Nanti kalau
Iya, meleleh kan? Dia akan meleleh. Tunggu sampai dia mencari. Oh, mati. Kakinya coklat. Oh, udah. Oke, apa lagi? Berapa lama dia akan tadi dicatat, catat. Kamu lihat saja. Kira-kira kamu baginya sampai berapa lama? Oke, ini kan baru satu ya. Sekarang bikin satu lagi. Ya, ini masukkan ke dalam. Oke, sudah. Nah, kalau sudah meleleh, nih kayak di depan nih kayak punya Rajes. Kayak dan Rajes. Tumpahkan. Oh, mati, oke. Tumpahkan ke dalam wadah kosong. Ya, tumpahkan ke dalam wadah yang kosong. Tumpahkan. Ya, tumpah. Dituang. Apa-apa, dituang. Oke, dituang di sini, Jess. Tuang sini, Jess. Dituang. Ya. Jangan terlalu dekat sendoknya, nanti mati terus. Oke, mana yang tadi? Nah, oke, tunggu ya, Jess ya. Mama. Rajes mau kembali ke kelompoknya? Boleh, sekarang coba aja. Iya, dicatat deh sampai di sini. Oh, jadi ada. Ditulis ya materinya. Oke, jadi Katanya Bu. ada yang dulu ya, ada yang dicatat. Sendoknya nggak gosong. Kenapa bisa gosong? Karena itu ada karbonnya. Tapi itu mengeluarkan karbon. Jadi makanya kenapa ada efek gosong. Tapi ini kalau dilap itu berkurang. Pertanyaan yang bagus nih. Kenapa ya kalau kena api itu gosong? Itu karena perubahan energi kimia. Perubahan kimia maksudnya. Karena adanya karbon. Ya, belum. Menteganya sudah ditaruh di situ ya. Sekarang tinggal ditaruh di es. Tinggal ditaruh di es. Ya. Oke. Yang lain mencatat ya. Apa aku coba ya? Ini coklat ada. Oke, kalau sudah ditaruh di suhu ruang, kamu buat lagi satu lagi. Ditaruh di dalam es. Kelompok satu sudah ya? Ya, karena lilin itu cepat sekali mencari. Oke. Ya, sayang. Udah. Oke, terus aduk terus sampai meleleh. Aduk terus sampai meleleh. Kita tunggu sampai 1 menit sampai di 82 ya. Sampai di 82 ya. Jangan lupa nanti ada 82. Kita lihat apakah meleleh atau tidak. Nggak apa-apa sayang. Kita sama-sama dingin. Yang penting dingin. Ayo kamu lihat. Kita lelehkan, lalu kita taruh di atas, di dalam wadah esnya. Kita lihat mana yang lebih cepat membeku antara yang di luar dengan yang di dalam es. Rehan, cepat mana yang membekunya antara yang di dalam es atau yang di luar? Yang di dalam es, ya Pak? Oh, sayang, coba ambil aja. Dalam. Ambil lagi.
Iya, kalau ini dua-duanya bisa. Tadi mana koinnya ya? Ada di bawah tadi. Dia apa lagi? Awas kena ini. Bakar. Master bakar. Sampai sini mati. Nanti selain udah makan ya. Boleh, nanti tapi setelah pelajaran kan di pelajaran tidak boleh makan. Kecuali kalian bertemu. Awas panas gitu panas. Hati-hati ya. Apa kan enak? Oh, oke. Ya udah kemudian sudah melihat bahwa kamu bisa menemukan nilai udah bikin nyanyian. Oke, sekarang sudah selesai kan membuat percobaannya? Oke, sekarang dijawab lembar kerjanya. Halo. Oke, coba sekarang hentikan dulu proses percobaannya. Di semuanya dimatikan ininya. Oke, matikan. Oke, matikan. Oke, selamat ulang tahun Nico. Oke, semuanya lihat ke Budaya. Halo. Hai. Halo, hai. Oke, gimana percobaannya, menyenangkan nggak? Kalian deg-degan nggak? Enggak kan? Tapi kalau nggak deg-degan meninggal dong. Nggak bercanda, maksudnya kamu takut nggak gitu, tapi enggak ya. Sekarang diisi lembar kerjanya, lalu di sebaliknya, ya. Di sebaliknya, kemudian sudah memberikan tugas untuk kelompok 1. Tugasnya adalah membuat nyanyian atau puisi, tapi sebelumnya sudah mengajarkan ya. Oke, silakan diingat-ingat lagi, ditulis lagi. Kelompok 2 dan 3, silakan membuat diagram, membuat gambar tentang membeku dan juga mencari. Kelompok 4, silakan disusun puzzle-nya. Udah selesai puzzle. Oke, let's go. Udah tadi waktu 5 menit. Oh, ini hasil percobaan. Ini hasil percobaan Iya. Itu namanya karamel. Ternyata coklatnya tidak cair. Oh iya udah geser ya, karena dia warnanya karamel kan, makanya jadi warnanya coklat. Kayak geser ya, bagus ya, boleh. Nih gula. Ya Allah. Coba ya. Ini hasil percobaan
Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita tinggal tunggu kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang perlu dibantu? Bantu doa. Oke. Oke, bisa ya? Obi, bisanya. Kok bisa sih langsung gambar aja?
bawah sinar matahari, wujudnya lilin awalnya seperti apa menurut? Padat, seperti potongan lilin. Lalu waktu yang dibutuhkannya berapa? Lebih dari 10 menit. Kenapa? Karena wujud bendanya berubah atau tidak? Tidak berubah kalau sama-sama kelompok padat kan? Oke, wujud bendanya adalah padat. Jadi tidak berubah wujud. Lalu dulu dan Sakila dan teman-teman juga melakukan. Tadi kesepakatan kita apa? Tidak boleh ngobrol ketika ada orang yang berbicara. Ayo, nggak boleh ngobrol ya. Dengarkan cara presentasinya. Lalu yang kedua, dipanaskan di atas api. Wujud lilinnya mula-mula potongan lilin padat ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencairnya berapa? 2 menit. Lalu wujud benda akhirnya menjadi cair. Nama perubahan wujudnya mencair. Oke, sekarang yang membeku. Perlakuannya yang pertama diapakan? Dibiarkan pada suhu ruang. Wujudnya apa awalnya? Cair. Lalu waktu yang dibutuhkannya 1 menit. Wujud benda akhirnya apa? Padat. Akhirnya dia berubah wujud tidak? Berubah menjadi membeku. Lalu yang terakhir diteteskan pada air es, diteteskan. Oke, wujudnya awalnya cair. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membekunya berapa? Iya, hanya beberapa detik tadi sudah lihat ya, langsung membeku dia dalam es. Lalu wujud benda akhirnya menjadi padat. Nama perubahan wujudnya adalah membeku. Oke, silakan. Ya, di tempat mana lilin mencair paling cepat? Mengapa menurutmu begitu? Di mana? Oke, di atas lilin karena lebih panas dibandingkan sinar matahari. Yang kedua, di tempat mana lilin membeku paling cepat? Iya, di dalam es ya, karena lebih dingin. Oke, jadi kesimpulannya apa? Oke, jadi lilin itu gampang sekali membekunya ya. Gampang sekali membekunya. Oke, kelompok satu apa yang mau ditampilkan? Nyanyi. Oke, boleh kelompoknya ke depan dulu. Ya, ayo semuanya ke depan dulu. Kita bernyanyi bersama-sama. Let's go. Ayo, lanjut. Yuk, kita nyanyikan. Itu lihat. Apa tadi? Apa? Oke, kalau apa dulu lihat aja ya. 1, 2, 3. Tidak wujudnya benda pada cair, tidak sekali pada mencair. Dinamakan mencair, dari cair ke padat, dinamakan membeku. Ayo, ayo belajar bersama. Ayo, ayo belajar bersama. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, kelompok 2 silakan kelompok 2 dari Yuna dan Yuriko dan siapa yang mau presentasi? Zara, sana? Yuna, oke, boleh ke depan. Let's go. Ya, oke. Kita langsung saja ya. Tadi kelompok 2 melakukan percobaan mencair dan membeku apa? Oh, coklat. Oke. Hasilnya seperti apa? Awal-awal pulang-pulangnya coklatnya padat. Oke. Lalu menjadi mencair. Lalu menjadi mencair. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mencair waktunya? 10 menit. Oke. Itu ditaruh di suhu ruang. Ya, kalau misalkan dipanaskan di atas api butuh berapa lama untuk mencair? Oh, 3 menit. Jadi ditaruh di atas api itu lebih cepat dibandingkan dia ditaruh di suhu ruang. Kalau membekunya ditaruh di suhu ruang, membeku nggak Yun? Membeku butuh berapa lama untuk membekunya? 5 menit. Oke. Kalau di es 2 menit, berarti lebih cepat ya di es. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Oke, silakan Zara yang membaca boleh. Kesimpulannya adalah nomor 3, kesimpulan. Oke, tadi apa bisa dibilang lagi? Coklat bisa mencair jika diberikan kalor dan bisa membeku jika diberikan
dingin. Oke, kalau kelompok 2 apa yang dibuat proyeknya, produknya? Gambar mana coba lihatin ke teman-temannya. Oke, kita lihat. Nah, coba boleh dijelaskan gambarnya seperti apa? Oke. Ya. Oke. Setelah itu dipanaskan menggunakan api. Ya. Setelah dipanaskan Oke. Oke, berarti dia membeku ya di dalam es, di dalam air es. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3, lanjut. Ayo, yang presentasi adalah siapa? Oke, Nika dan juga Salsa, boleh. Sini sayang. Langsung aja di gambarnya nggak apa-apa. Oh, aduh, dari awal. Oke, let's. Oke, kita lihat. Oh, kamu mana? Nah, tadi kelompok 3 melaksanakan tentang apa? Melaksanakan percobaan pada apa? Pada mana? Pada mana? Mentega, ya kan? Melakukan percobaan pada mentega. Ketika dipanaskan, butuh berapa lama untuk mencair? Itu untuk suhu ruang. Di bawah sinar matahari. Ya, butuh lebih dari 10 menit. Ternyata dia tidak cair ya, masih bentuknya padat. Oke, yang kedua, ketika dipanaskan. Awalnya, oke. Wortel. Ya. Mencair. Oke, sekarang yang membekunya. Ketika cairan mentega tadi didiamkan di suhu ruang, dia membeku atau tidak? Membeku. Tapi mengental aja ya, masih ada masih ada cair-cairnya ya. Ya, mengental. Oke, kalau kita tes pada air es, dia membeku atau tidak? Membeku. Berapa lama membekunya? 3 menit. Oke. Kesimpulannya, tolong dibacakan Salsa. Ya, keras suaranya. Oke, margarin lebih cepat membeku di dalam es dan lebih cepat mencair ketika dipanaskan di atas lilin. Oke, terima kasih. Ini dulu presentasinya dulu ini. Oke, kita lihat dulu gambarnya dari kelompok 3. Ulang-ulangnya, menteganya seperti apa? Padat, lalu diapakan? Ya, lalu dipanaskan. Lalu setelah itu menteganya mencair. Setelah menteganya mencair, menteganya diapakan? Oke, didinginkan atau dibutuhkan. Dibekukan. Lalu selanjutnya menteganya menjadi padat kembali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Ayo, kelompok terakhir, let's go. Ya. Oke. Kesimpulannya apa ya? Ya. Oke, gula dapat mencair. Lebih cepat di mana? Lebih cepat di api daripada di suhu ruang. Bisa membeku nggak? Bisa membeku di mana atau bisa membekunya? Di es batu. Oke. Coba kelompok 4 apa yang sudah dikerjakan tadi? Oke, membuat apa itu? Membuat apa? Puzzle. Oke, membuat puzzle tentang apa ini? Melelehkan karamel ya? Iya, melelehkan karamel. Sudah bisa dibentuk? Sudah. Coba kasih tahu ke teman-temannya. Halo. Oh, ini adalah puzzle yang dibuat oleh kelompok 4. Oke, terima kasih Dea dan Asa. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Masih semangat? Ada lagi ya. Oke, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini, percobaan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, semakin banyak kalori yang diterima. Tadi kan kalau makin panas, semakin cepat melelehnya ya. Semakin banyak kalori yang diterima,
Maju. Kami, nah. Oke. Mama. Ih, mantap. Lanjut. Oke, apa itu Jess? Mencair, betul. Mencair, betul. Satu lagi terakhir. Oke, sip, tepuk tangan untuk kita. Lanjut lagi. Makrisa, makna pada membeku, mencair, menyusut, gas, kalor, cair, melembut. Apa? Jangan mainan nanti lagi. Oke. Oke, selanjutnya. Setelah bermain kita terbitlah evaluasi. Ini jangan kaget ya kalau evaluasinya berbeda-beda antara setiap orangnya. Karena kemudian ya kan di awal kemudian kita sudah ada request tuh. Nah kemudian sesuaikan dengan hasil request kalian. Oke. Silakan langsung dikerjakan. Ini soalnya sedikit. Waktunya sedikit, jadi kita harus mengerjakan dengan cepat tapi harus sedikit. Kurang berapa? Ya silakan dikerjakan. Oke, silakan diisi. Ada yang bertanyakan? Oh, lebih. Ibu nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh gitu. Apa kamu? Kerja sudah selesai? Oke, ya nggak apa-apa. Ayo, waktunya terus berjalan. Apa itu cuma soal? Oh, kamu bisa ribu tadi. Nanti hasilnya akan kemudian koreksi setelah pembelajaran di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Maksudnya nanti kemudian akan beritahu nilainya berapa. Yang kurang dari KKTP atau KKM kita 70 ya berarti ya. Itu nanti akan mengadakan remedial. Nanti kita ada sesi di akhir pembelajaran mandiri bersama kemudian. Tapi kalau misalkan sudah cukup, nanti kita akan melanjutkan ke pengayahan. Misalkan memecahkan masalah yang lebih kompleks lagi dan juga melakukan pembelajaran berikutnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu di satu meja ya. Nanti kalian berikan. Yang susah ya ada lah. Kita kalau beda-beda ini. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Yang penting sama ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Oke, ada yang mau memberi kesimpulan? Tadi kita belajar apa aja? Apa? Yang ada 6 ya. Coba sebutkan. Oke, tapi di hari ini kita belajarnya cuma 2, yaitu mencari dan membeku. Tadi senang
atau ngantuk, atau boring? Nah, silakan coba ditulis dulu, diskusi dulu. Kira-kira pembelajarannya menyenangkan atau enggak? Silakan diberi smile. Di depannya nggak apa-apa, di depan nggak apa-apa. Silakan diberi smiley, diberi emoji. Kamu happy nggak sih belajar hari ini? Atau ngantuk, atau boring? Dibikin apa? Kalau enggak, boring itu bosan. Iya, lupa. Boring itu bosan sayang. Iya, apa ngantuk misalkan ya. Oke, sudah pertemuan selanjutnya yaitu menggunakan WhatsApp ya, tadi sudah memberitahu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, halo. Kemudian ucapkan terima kasih hari ini yang sudah belajar dengan rajin ya, yang sudah belajar dan mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kemudian punya satu penguatan untuk kalian. Ya, punya satu penguatan untuk kalian. Bahwasanya setiap hari itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Setiap detik, setiap waktu itu kesempatan kita untuk belajar. Nah, untuk apa? Untuk apa? Untuk nanti di masa depan kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita punya, karena setiap hari itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Oke, sekarang dibereskan dulu. Ya, kok sudah rapi, alhamdulillah. Dimasukin KPD-nya boleh di atas meja dulu, nggak apa-apa. Dan alat-alatnya nanti setelah berdoa bisa buang bersama di luar ya. Ya, yuk kalau sudah kita duduk kembali dan membaca doa. Reza boleh pimpin doanya lagi teman-teman? Ya, kita berdoa ulang. Ya, Sebelum ulangan kita berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reza. Ayo, boleh dari kelompok 1 dulu. Silakan mulai.